Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Kandarus Kandi MPD dan Ibu Jenita Caturyasari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN di SD, dan teman-teman 3A yang saya banggakan. Di video ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Silabus Pembelajaran PKN. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 6 memperkenalkan diri. Saya, Nada Nupes Ihwani dengan NIM 2002960 dan rekan-rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aninda Triyazia Rinjani dengan NIM 2005844. Izin memperkenalkan diri, nama saya Destina Ingridiani dengan NIM 2006156. Perkenalkan, nama saya Levi Husnulailina dengan NIM 2007329 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Najma Azahro Aulia dengan NIM 2005768. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka dengan nomor NIM 2002995. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yunita Uljanah dengan NIM 2006085. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zaidah Nurul Kamilah dengan NIM 2005725 dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian silabus. Silabus berasal dari bahasa Latin yaitu silabus, yang artinya daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, dan isi buku. Hal tersebut menurut Komarudin tahun 2000. Silabus dapat diartikan sebagai penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus menjadi pedoman dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Silabus ini juga menjadi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus ini dibuat untuk jangka waktu 1 semester atau 1 tahun. Dengan demikian, silabus merupakan garis besar program pembelajaran untuk 1 semester atau 1 tahun. Baik, selanjutnya ada fungsi silabus. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian secara sistematis sehingga memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, guru dapat melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi proses pembelajaran sehingga menjadi sebuah kerangka kerja yang terencana. Yang ketiga, suatu pedoman dalam pengembangan pembelajaran sehingga menjadi dasar pembuatan rencana pengelolaan pembelajaran. Yang keempat, sebagai sumber pokok dalam upaya penyusunan rencana pembelajaran, sehingga rencana pembelajaran dapat tersusun sesuai prosedur. Yang kelima, alat aktualisasi kurikulum secara operasional pada satuan tingkat pendidikan tertentu sehingga dapat memudahkan guru dalam melakukan tugas pembelajaran. Yang keenam, silabus dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan buku siswa. Buku siswa memuat tentang materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kedelapan, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Terima kasih. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pengembangan silabus.
Sebagaimana yang ditentukan oleh Departemen Nasional pada tahun 2008, terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah, di mana keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Mengapa? Mengingat silabus ini berisikan garis-garis besar isi atau materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik, maka materi pembelajaran tersebut harus memenuhi kebenaran ilmiah. Yang kedua yaitu relevansi. Prinsip relevansi memberikan arahan bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Prinsip relevansi juga mendasari pemilihan materi, strategi dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, penetapan waktu, pertimbangan pemilihan sumber dan media pembelajaran, serta strategi penilaian hasil pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip sistematis. Prinsip sistematis memberikan arahan bahwa penyusunan silabus harus bersifat sistemik dan sistematik. Jadi, setiap komponen-komponen dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Maksudnya, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima yaitu prinsip memadai, di mana cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu prinsip aktual dan kontekstual, di mana cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian harus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata serta peristiwa yang terjadi. Prinsip yang ketujuh yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Dan prinsip yang terakhir yaitu menyeluruh, di mana komponen dalam silabus harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotor. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau kelompok dalam sebuah sekolah. Musyawarah guru mata pelajaran atau yang disingkat MGMP, pusat kegiatan guru yang disingkat PKG, dan juga dinas pendidikan. Yang pertama, guru. Guru sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kemampuan belajar siswa, diharapkan mampu mengembangkan silabus sesuai dengan kompetensi mengajarnya secara mandiri. Yang kedua, kelompok guru. Apabila guru kelas atau guru mata pelajaran belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru kelas atau guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan. Yang ketiga, musyawarah guru mata pelajaran. Sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah lain untuk membantu mengembangkan silabus. Yang keempat, dinas pendidikan. Dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahap pengembangan silabus. Apa saja sih tahap pengembangan silabus itu? Nah, di sini terdapat 7 tahap. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, sebagaimana yang tercantum pada standar isi, harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Tahap yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok.
Nah, untuk mengidentifikasi materi pokok yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang kedua, manfaat bagi peserta didik sendiri. Yang ketiga, struktur keilmuan. Yang keempat, kedalaman dan keluasan materi. Yang kelima, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu alokasi waktu. Tahap pengembangan yang ketiga yaitu mengembangkan pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini merupakan kegiatan mental dan fisik yang dilakukan peserta didik dalam berinteraksi dengan sumber belajar melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan mengaktifkan peserta didik. Pengalaman belajar juga memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Tahap yang keempat yaitu merumuskan indikator keberhasilan belajar. Nah, indikator ini merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda, perbuatan, dan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Nah, indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, serta dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Selain itu, indikator juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Tahap yang kelima yakni penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator yang dapat dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Tahap yang keenam yakni menentukan alokasi waktu. Nah, penentuan alokasi waktu ini pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Tahap yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar ini berupa rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Dalam penentuan sumber belajar juga harus didasarkan pada standar kompetensi dasar serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Materi selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen dalam silabus. Yang pertama, ada identitas mata pelajaran, yaitu memuat nama mata pelajaran yang diampu oleh guru. Yang kedua, ada identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan dan kelas yang diampu oleh guru. Yang ketiga, ada kompetensi inti, yaitu pencapaian standar kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, ada kompetensi dasar, berisi kemampuan spesifik dalam aspek sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Yang kelima, ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu pengukuran yang menunjukkan pencapaian kompetensi dasar tertentu dalam penilaian mata pelajaran. Yang keenam, materi pokok, berisi fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dengan kondisi kelas dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, ada kegiatan pembelajaran, yaitu proses kegiatan di dalam kelas untuk penentuan pencapaian kompetensi yang diharapkan.
Yang kedelapan, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Alat penilaian dapat berupa tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Yang kesembilan, alokasi waktu, yaitu penentuan alokasi setiap kompetensi dasar dibuat sesuai jumlah jam minggu efektif pelajaran untuk setiap satu semester. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak, media elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Materi selanjutnya yaitu silabus dalam pembelajaran PKN. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, silabus dapat diartikan sebagai rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan sudut pandang kurikulum 2013, silabus dapat diartikan sebagai rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya, di sini terdapat contoh format silabus. Yang pertama ada contoh format silabus pada KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, lalu ada standar kompetensi yang berbentuk tabel yang berisi kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian yang terdiri dari teknik, bentuk instrumen, contoh instrumen, lalu ada alokasi waktu dan sumber belajar. Yang kedua ada contoh format silabus pada kurikulum 2013 yang terdiri dari satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, kompetensi inti yang terdiri dari kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Lalu terdapat tabel dari nomor, mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian, kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber dan bahan ajar. Dari contoh format silabus tersebut dapat dilihat perbedaan antara kedua kurikulum yakni KTSP dan kurikulum 2013 nampak terletak pada salah satu komponennya yaitu pada KTSP ada standar kompetensi sedangkan pada kurikulum 2013 terdapat standar isi. Selanjutnya saya akan menjelaskan model pembelajaran PKN. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Berikut model pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam PKN di SD, yaitu ada 5. Yang pertama, model pembelajaran demonstration. Model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu pada peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung. Model pembelajaran ini yaitu model yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Ciri-cirinya yaitu transformasi dan keterampilan secara langsung,
Pembelajarannya berorientasi pada suatu tujuan tertentu, materi pembelajarannya yang telah terstruktur dan telah distruktur oleh guru. Yang ketiga, model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran group investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Yang keempat, model pembelajaran inquiry based learning. Model pembelajaran ini berbasis keingintahuan dan tidak hanya menekankan perolehan atau penemuan jawaban-jawaban atas keingintahuan peserta didik saja, namun melainkan lebih dari itu. Selain itu juga mendorong aktivitas belajar peserta didik dengan melakukan penelusuran, pencarian, penemuan, penelitian, dan pengembangan studi atau kajian analisis lebih lanjut. Model pembelajaran ini melibatkan siswa pada saat proses pembelajaran langsung dengan menggunakan cara-cara bertanya dan berpikir kritis. Dan yang terakhir, model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw merupakan sebuah model belajar kooperatif yang di dalamnya menuntut siswa dalam bekerja kelompok yang berbentuk kelompok kecil. Cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang dapat membuat siswa bekerja sama. Selain itu, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat. Metode ini juga dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa. Baik, jadi kesimpulannya, silabus merupakan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Komponen-komponen silabus pembelajaran PKN di SD atau MI pada KTSP terdiri dari identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau alat atau bahan belajar. Sementara, komponen silabus pada kurikulum 2013 terdiri dari identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, kegiatan, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Baiklah, sekian pematerian dari kami kelompok 6. Semoga materi dari video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga teman-teman tidak puas atas apa yang telah kami sampaikan, sehingga teman-teman dapat mencari dan mengulas kembali materi tersebut dari sumber-sumber lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.